alhamdulillah semuanya udah keren tuh. Cie, terus apa maksudnya? Tapi bukan berarti gue akan main sinetron lagi ya. Tapi kalau bisa itu aja. Maksudnya kan gue juga ya bukan ngebela ya. Maksudnya gue lahir dari sana juga dan bisa bisa terbuka luas untuk bisa eksplorasi dari tingkat karya itu kan di sinetron gitu. Jadi kalau di sinetron jangan dipertahankan pamor, tapi dipertahankan ilmunya. Terus korek kan itu yang. Jadi kita next mau bikin hal yang bagus Indonesia jadinya apa karya-karyanya gitu. Jadi support semuanya kalau bisa support. Tapi kan ini kan yang bener-bener yang gue lihat di sosial media kan, ya boleh mungkin kan ada masalah pribadi itu kan beda ya. Tapi untuk masalah yang positifnya aja kalau bisa support gitu. Ya, efek OCD itu bikin kurus, betul banget. Gue jadi susah makan, gue susah untuk bergerak, untuk suap aja, itu tuh harus berpikir, ini mah ekstrem OCD. Ekstrem OCD itu kan udah kacau. Jadi lu lihat ekstrem OCD, tapi alhamdulillah, maksudnya tetap bersyukur masih dikasih kekuatan mental yang kuat gitu. Jadi gue nggak sampai ada yang di YouTube tuh, itu dia udah terjun bebas banget ke OCD-nya. Itu bener-bener dia broke banget sampai dia mau masuk kamar mandi aja udah susah itu. Gue lihat di YouTube itu mukanya udah amburadul itu dia. Itu harus disupport terus. Nah kalau gue alhamdulillah nggak sampai situ karena gue tetap fight untuk hal itu. Makanya semua kita harus bersyukur untuk apapun yang sudah kita jalani. Waktu kurus ya, jadi waktu kurus itu efek OCD juga. Itu gue nggak bisa makan, nggak bisa nafsu makan itu nggak ada juga karena terlalu stres, frustasi gitu ya, depresi dengan hal tersebut. Jadi pikiran-pikiran negatif itu masuk semua. Kalau OCD gue OCD ekstrim, bukan OCD yang itu yang cuma rapih, beda. Kalau OCD ekstrim udah susah ini, mau mandi aja ribet kadang. Terus mau makan tuh susah. Bisa punya imajinasi dan delusi yang aneh-aneh. Itu. Dan kadang ya itu kayak gitu. Menghujat sama mengkritik, bedanya menghujat sama mengkritik. Oke, menghujat boleh di sini kan kita bebas ya, tapi nggak menghujat yang pastinya. Beda, nggak kata siapa lu menghujat boleh, mengkritik boleh, bebas. Yang penting lu jangan sampai menyakiti atau merugikan yang lainnya. Yang pertama kita kan nggak tahu positif negatifnya orang ini kenapa. Itu kan urusan kalian. Tapi ini kan kita bicaranya yang positifnya nih. Kalau yang positifnya kita dukung untuk yang positifnya. Tapi kalau emang orang ini bermasalah, ya itu bukan urusan kita. Yang penting prinsipnya adalah kalau bisa kita support gitu loh. Tapi support juga bisa difilter. Kita bisa filter support itu. Mana yang harus disupport, mana yang memang harus ditatar dulu gitu loh. Kan ada. Ali nggak ada niatan message, nggak bisa. Harus di rumah. Ini cuman sekarang live pengen ngasih ini aja kabar. Ini udah kok, abis ini nggak ada lagi. Abis ini istirahat. Ilusi imajinasi apa yang paling aneh? Ilusi, ilusi gue udah bunuh-bunuhan. Ilusinya udah membunuh, bacok, udah gorok lah. Udah mati deh pokoknya udah yang sadistik banget, sangat sadistik. Makanya gue nggak bisa tidur cuman karena kalau posisinya nggak bener, seolah-olah gue menginginkan hal tersebut. Ujung-ujungnya PTSD nggak sih? Wah sih, gue akan PTSD-nya tingkat tinggi nih. Traumanya tapi ke ini ya, traumanya ke orang-orang kayaknya. Karena
eh, naluri liarnya muncul gitu loh. Kita kan kayak hewan juga ya. Hewan yang di bumi gitu. Ya kayak gitulah. Tapi nggak, insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Karena insya Allah sehat terus ya. Iya, makasih banyak Mutiara. Bang Kos, ke depannya banyak project yang pastinya kalau nanti udah selesai kita akan bikin project. Beda lo menghujat mengkritik ya, bener. Lu hujat yang bener, harus dihujat aja, jangan yang aneh-aneh. Gua aja dihujat. Nggak ada rencana foto rambut. Bang, OCD sama bipolar beda. OCD bipolar beda. Bipolar itu ya termasuk neurotik juga. Tapi dia nggak terlalu separah ya. Karena bipolar itu kan ya parah juga. Karena kan bisa juga masuk ke dalam unsur OCD. Jadi OCD itu udah ada anxiety, ada bipolar juga, ada bisa jadi overthinking, bisa jadi critical thinking, banyak yang pastinya akan itu semua ada. Karena kalau OCD yang gue alamin ini, dia nih menarik gue untuk hal-hal yang negatif kan gitu. Kita harus lawan. Penyebab awalnya kenapa bisa kena OCD? Teman. Karena lingkungan. Makanya gue pengen bikin mitos. Jadi gue nih kayak masuk segitiga triad. Nonton deh. Segitiga triad tuh kayak masuk dalam sebuah segitiga gelombang karakter manusia yang negatif, dan gue masuk ke dalam segitiga itu terus ke twist. Mitos aja. Tapi enggak. Yang pastinya lemah integritas aja. Makanya integritas kita harus kuat, jangan sampai lemah. Kalau integritasnya lemah, kadang bisa diapa-apain orang gampang. Kamu bisa dihipnotis, bisa di banyak hal. Makanya harus kuatin kita ini siapa, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu. Bang, gimana caranya nerima diri lu ketika tahu punya OCD? Karena gini, kalau gue punya OCD, gue bodo amat, gak peduli. Karena kan bisa disembuhin. Kalau OCD itu bisa disembuhin. Ya, pertama gue harus menerima itu semua. Iya, gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Memang kita kan kita ini kita hidup dan lahir di bumi ini untuk dan diberi Tuhan untuk diberi Tuhan di garis cerita yang sudah Tuhan tetapkan, dan itu akan menjadi hal yang baik gitu, bukan ya, menyenangkan buat kita gitu loh. Mini konser enggak. Jadi kalau misalkan teman OCD nggak pernah cerita ke Ali sebagai pejuang OCD, Ali bisa langsung sadar kalau teman Ali punya OCD. Oh bisa, OCD itu sangat terlihat, paling terlihat OCD. Bipolar tuh yang harus diterka dulu. Ali waktu syuting GGS pernah kambuh? Enggak, GGS belum ada. Jadi itu dia. Jadi ini kan baru balik lagi umur 25. Umur 25 ini kan masa-masa pubertas juga ya. Masa kita harus balik lagi gitu. Harus apa? Ya berevolusi gitu ya, berkembang gitu ya. Jadi kalau mau masuk entertain itu kita harus ada fisik juga, tes mental, tes fisik, itu semua harus siap. Kalau udah siap kita tinggal jalan gitu. Kalau udah sehat fisik, sehat mental, sehat logika, bisa kita berjalan gitu. Nah ini kan udah agak stop tuh. Nah ternyata ini ada lagi nih penyakit kayak ya gitu. Ini kan OCD-nya juga bisa dikasih ternyata. Yang kita tahu kan penyakit itu di dalam diri. Tapi ternyata penyakit itu bisa juga diberi gitu. Itu kan makanya ada tuh yang di YouTube orang-orang beracun gitu kan. Itu bagus tuh. Dijadiin buku dong, Li. Jadiin buku kayak nggak ini, gue nggak menarik. Karena cuman ada negative thinking. Oh ya, juga berpikir pornonya itu tinggi kalau misalkan udah kena OCD. Jadi tingkat seksualitasnya tuh akan lebih meningkat drastis tingginya gitu loh. Makanya gue tuh kadang nahan untuk masalah seksualitas itu harus lebih redam gitu ya. Karena ini udah macam-macam tingkat kejahatannya. Udah frotteurism lah, udah apa.
Aneh-aneh. Dan itu disuruh gitu loh, disuruh untuk melakukan hal itu. Kan aneh gue. Masa gue disuruh untuk begitu-gituan? Masa ya udah, ini sama aja kayak stereotip gue, aneh. OCD-nya kenapa bisa muncul lagi? OCD kenapa bisa muncul lagi? Karena iya tadi lingkungan dan lemahnya integritas. Kalau integritas lemah, kita lupa misalkan kita ini apa, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu kadang sebuah pertanyaan itu akan ngebuat kita jadi lupa dan bingung, dan itu bisa menjadi sebuah titik untuk kita bisa diobrak-abrik kewarasannya. Bukan kewarasan apa ya? Nyawanya lah. Kepalanya sering sakit, bukan sering lagi, tapi sakitnya bukan sakit ini ya, sakitnya tuh kayak nahan ego gitu loh, bukan pusing ya, nggak tahu deh, sakit ya nggak, tapi nggak pusing kok. Orang-orang yang beracun bagus tuh maksudnya. Jadi ada di YouTube tuh untuk orang ya, ada salah satu situs untuk orang-orang beracun. Jadi itu orang-orang toksik ya, orang toksik itu berbahaya juga ternyata. Jadi bukan sekedar ngomong toksik loh, lo harus tahu kalau toksik itu bukan main-main. Itu bener-bener gak bisa asal diagnos juga. Diagnos. Itu yang gue bilang segitiga itu loh, segitiga triad. Itu serem banget. Dan dia nyuruh gue untuk menjadi ya udah. Apa ini yang baru? Oh, terapi OCD di mana? Saya terapi OCD di rumah. Terapinya di rumah. Gak kemana-mana, diem. Tapi untuk baiknya gerak dan aktivitas tuh lebih baik. Ali, lingkungan gimana soal OCD-nya? Alhamdulillah disupport karena lingkungan kan gue, Ali sempat bilang, lu semua jangan ada yang ke rumah gitu ya. Jangan ada yang deket-deket gue gitu. Alhamdulillah semuanya mau ngedenger gitu. Mau, dan itu udah bentuk support. Karena kenapa? Gue gak mau sampai ketularan gitu ya. Karena gue ini ketularan. Ya gitu. Karena bisa dikirim gitu baru tahu. Sampai kapan break? Oh gak tahu deh. Lillahi ta'ala. Kita kan masih ada kerjaan. How do you deal with your extreme OCD? How I deal with my extreme OCD? Jadi ada jadi dia tuh masuk ketika gue templasi sebenarnya. Ya lagi lemah-lemahnya integritas, lagi lemah-lemahnya diri aja. Dia tuh masuk. Kalau caranya tuh, kalau gue selalu karena gue tahu awal gue sadar tuh seperti apa. Jadi dia nggak bisa mengambil alih kesadaran gue untuk diarahkan ke arah mana. Dan gue tetap lawan untuk back to kewarasan gue gitu loh. Jadi gue akan kembali kepada kewarasan itu. Karena kita tahu, ini kan gue kena twist ya. Nggak tahu deh, namanya gue nggak ngerti. Ini gue masih insya Allah berjuang ya. Kena twist ya, psikologis gitu. Twist, jadi gue tiba-tiba berubah gitu loh. Aneh banget ya. Nggak tahu. Bisa ini sendiri kok sama teman-teman di project Aja Band Cinta. Bedanya ketika gue ngobrol di sini dan ketika gue bertemu di sana dulu, pasti coba aja. Karena gue tuh selalu please jangan ngobrol serius dengan karakter gue yang seperti kemarin. Itu tuh aneh. Itu tuh kayak mereka mau mengambil alihnya itu loh. Udah. Jadi ya pasti gue tetap berjuang untuk, jadi harus ingat di mana titik sadar kita. Karena kan kita kan kena jurang nih. Kita harus beranjak naik untuk lolos ke lubang itu. Tapi lubangnya ke sebelah kanan, jangan lubang sebelah kiri. Karena kadang ada yang ngebantu, tapi ngebantunya untuk ngejatuhin. Jadi ngebantunya kalau bisa tetap, walaupun gak ada yang ngebantuin juga gak apa-apa, mendingan gitu. Tapi sendiri nanjaknya untuk ke arah yang sebelah kanan. Jangan ke arah yang sebelah kiri. Itu seru. Emang OCD nular ya? Itu dia. Gue gak pernah dengar kalau OCD itu nular. Dan ini gue salah satu orangnya. Gue kena OCD ditular. Karena gue masih gak tahu ya. Ini gue berontak. Karena bukan gue, gak gue. Jadi dia, ya udah. Karakter assassination kali. Respon keluarga setelah terdiagnos OCD. Pada tahu, pada ngerti.
Alhamdulillah, jadi semuanya pada ngejauh karena mereka tahu apa yang orang diagnos OCD. Kalau di diagnos OCD itu biasanya berpikirnya akan aneh-aneh, macem-macem. Seperti akan ada sebuah rencana-rencana busuk yang akan saya lakukan kepada orang-orang itu. Jadi mereka tahu, alhamdulillah, mendingan dijauhin. Dan itu benar. Menurut gue itu poin plus. Jadi ketika lu dijauhin, itu selalu bersyukur. Kalau misalkan yang terapi, kenapa? Karena kita nggak diganggu untuk kita bisa rehabilitasi diri, gitu. Gimana dukungan keluarga? Alhamdulillah support. Live bareng. Bisa tahu OCD awal mula taunya gimana? Oh, ketwist. Tiba-tiba jadi siluet semuanya. Dan imunnya turun. Lalu mulai punya suara di pikiran. Nah itu aneh tuh. Live bareng. Berarti pas syuting GGS, oh di GGS itu belum sama sekali kena OCD. Jadi OCD itu baru ada 2000 kemarin, 2020. Ini OCD semua ya. Dijadiin gila. Gila ya bang, se-ekstrim itu. Oh iya, ini ekstrim OCD. Kalau ini makanya ini alhamdulillah udah bisa live ya. Udah bisa ngobrol lagi, udah bisa kita berbincang ya. Saya ngobrol satu kamera gitu ya. Udah bisa ngobrol gitu ya, udah seneng banget. Udah bisa gini aja, sekarang aja nih. Perkembangannya udah bisa buka IG, udah bisa live, bisa ketemu teman-teman semua di sini kan, udah sebuah perkembangan. Jadi Bang Ali lagi jalan, oh ya terapi untuk OCD. Enggak, selesai kok. Kan ada hipnoterapi juga, jadi jangan ditakutin OCD mah. OCD itu udah pasti ada depresinya. Ali, sakit OCD itu apa? OCD itu obsessive compulsive disorder. Jadi ternyata banyak loh. Dan ternyata itu nggak tahu ya, itu si nggak tahu deh. Panic attack termasuk OCD. Ya, panic attack termasuk OCD. Panic attack termasuk OCD karena kayak panic attack itu gini. Jadi ketika kita gagal, kalau takut gagal, jadi riskan akan kegagalan ketika kita riskan akan kegagalan tersebut, ya. Jadi munculnya ketika keriskanan. Jadi gue tuh panic attack ketika riskan kalau gue tuh gagal untuk menyelamatkan dia untuk dari OCD-nya itu. Jadi kan bayangan gue kan, lu harus ngucek-ngucek kepala ya. Kalau nggak ngucek-ngucek kepala, dia bakal mati. Ketika gue ngucek-ngucek, wah kok nggak berhasil? Wah kan gue kaget, berarti dia bakal mati kan? Kan gitu. Jadi gue kayak kau Bang Abik juga. Jadi gue harus gini-gini sampai berhasil. Dan pernah hampir nggak berhasil. Nah itu gue udah panik banget. Udah jadi gue gini-gini bener-bener hancur. Bodo amat. Apa yang terjadi sama gue, penting jangan sama dia kan gitu. Nah di situ panik attack yang muncul. Gue kayak yep. Tapi ya aman kok. Yang penting jangan panik aja. Terapinya tiap hari. Ya tiap hari. Cara penularan OCD itu gimana bang? Ini yang gue masih nggak tahu ya. OCD itu ternyata bisa nular. Gue nggak tahu ya. Jadi ini gue yakin juga sebuah nggak kesengajaan, sebuah yang nggak disengaja oleh orang-orang yang jadi hasilnya ya kayak gini kayak gue gitu. Soal segitiga terayat itu. Tetap aja orang-orang ini orang-orang negatif yang pasti ingin mencelakakan gue gitu. Pastinya orang-orang itu. Atau bukan mencelakakan, ingin, ya itu yang gue bilang, domestic abuse, ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang gue punya sekarang gitu. Jadi dia akan melakukan segala hal gitu. Domestic abuse itu bisa ini ya, bisa penuh ancaman ya. Tapi itu gue. Target nikah, wah nggak tahu. Kalau udah sembuh, pengen main web series. Oh kalau udah sembuh, istirahat paling. Kalau sembuh ya paling istirahat, sekolah lagi. Kan gue belum sekolah ya. Gue udah berhenti sekolah, walaupun udah lulus paket C. Kan tetap mau belajar gitu. Mirip psycho gak sih? Enggak. Ini gak psycho. OCD gak psycho ya, itu psikotik. Kalau neurotik neurotik tuh OCD, bipolar, itu OCD, itu neurotik. Neurotik itu gangguan mental yang masih kadarnya tuh nggak sampai, ya walaupun ada yang membunuh tapi nggak yang sampai ke sana.
gitu. Kalau ada psikotik itu udah pasti nilai minusnya tinggi, dan itu harus di ini ya. Itu Nicole tadi gimana ya? Gimana reaksi keluar? Oh, udah. Oh, panik. Udah tahu langsung diam. Gimana tanggapan tentang superhero Indonesia? Belum lihat aja. Hal yang kangenin untuk perkembangan superhero Indonesia, sayang sih gue nggak ngikutin nih. Gue masih soal ini, soal masih soal perkembangan. Gila, gue kayak nonton film zaman dulu tuh keren-keren loh. Film zaman dulu tuh keren-keren, tapi belum sedraft sekarang. Sedraft tuh maksudnya kayak kalau bisa sih kayak gitu. Kalau bisa kan, kok bisa itu kan sebuah jebakan juga kadang kan. Nah sekarang tuh kayak baru sadar gitu kewahannya dulu. Makanya keren. Makanya kalau bisa kalau masih soal kerealitisan saat berakting gitu ya. Kalau bisa tuh realistisnya tuh, teknikalnya kan ada tuh. Realistisnya tuh lebih realistisnya tertata gitu ya. Seru banget. Kadang masih fokus di ini aja sih, perkembangan kewarasan saat berakting gitu. Untuk superhero Indonesia kemarin kan Gundala, terus banyak superhero Indonesia sebenarnya ya, yang gua tahu tuh ada juga yang keren-keren banget sebenarnya, yang bisa kita secara perlahan kemas itu ya. Bukan gua tapi yang orang Indonesia, karena gue tahu ya sutradara Indonesia kualitinya gimana ya. Semua dari sekolah juga IKJ tuh ya semua gitu ya keren-keren gitu loh. Dan gue percaya kalau Indonesia ternyata bisa. Cuman kita ini ayolah support, kita pasti bisa. Gimana cara ngeliatin teman yang OCD? Lihat, kalau pertama OCD kan ada banyak ya, ada banyak tipenya. Ada yang lupa gue tuh namanya, yang dia tuh yang ada kadang. Kalau gue kan tipe yang misalkan gue punya baju lama gue waktu kecil, itu nggak boleh dikasih ke orang karena gue sayang banget, yang padahal itu bakal ngeganggu isi rumah ini gitu loh. Itu tuh yang ngekip tuh apa ya, OCD apa sih ngekip tuh? Jadi lupa gue, ada beberapa jenis OCD pokoknya, ada yang rapi, ada yang gitu. Tuh gue ngekip, OCD ngekip, ternyata tuh ekstrim juga. Tapi gue nggak ya jatuhnya ekstrim gitu ya. Kalau udah sembuh kalau udah sembuh saya istirahat dan sekolah lagi teman-teman. Tapi bang pas terapi nggak bisa ngelawan, terus dijagain nanti dianya apa? Tapi kan bang pas terapi terus ada yang nggak bisa ngelawan, terus nggak dijagain nanti dianya berbuat. Oh oke. Mengerikan. Jadi ada satu kasus pembunuhan yang ada di, lupa gue di mana, di luar negeri pastinya ya. Itu tuh salah satu cewek ini ya. Dia tuh dikontrol sama OCD-nya, yang dia tiba-tiba ya neurotiknya agak-agak nyerempet psikotik juga ya, tapi enggak, lebih tepatnya gangguan lingkungan juga. Jadi lingkungan mereka ini lingkungan yang mencari uangnya lebih kepada kayak membunuh gitu loh. Jadi ada orang di jalan nggak salah apa-apa, nggak mau dapat duitnya juga, cuman mau nusuk aja. Nah, yang bahayanya ada yang kesana, tapi ada yang OCD-nya yang nggak ngarah ke sana. OCD-nya ngarahnya justru yang positif, atau yang ya pastinya ya nggak sampai ke hal-hal yang sadis lah. Ada kok. Paling cuman kalau sejahat-jahatnya orang yang udah lemes ya, nggak bisa ngalahin, paling cuman jadi tukang fitnah. Tapi tukang fitnahnya itu balik lagi, bukan dia yang mau, itu diatur sama pikirannya. Atau dibilang namanya timbal balik ya, kayak mantul gitu. Yang dipikirin maksudnya positif, keluarnya jadi negatif. Apa sih namanya kayak gitu? Kenapa nggak main sinetron lagi? Oh, lagi istirahat dulu. Mana Jeffrey? Kok nggak call? Oh iya, mana Jeffrey tadi?
Nanti saya aja yang kesana deh. Udah mati lagi tadi. Jeffrey Nicole. Tadi kesini teman-teman, tadi ada Jeffrey Nicole. Tapi tadi tiba-tiba ya mati, baterainya habis. Tadi pas gue lihat-lihat nggak ada, jadi gue langsung baca-baca komen untuk nggak ngulur waktu ya. Ya tadi mati ini gue pakai iPad ya. Cia diomongin lagi. Jadi mati tadi. Mana apa sih pakai gadget deh. Gadgetnya mati. Teman artis. Gue kalau teman tuh nggak mandang ya. Teman artis tuh maksudnya kayak mau artis nggak ada ya, maksudnya gue berteman aja. Kalau ada yang nggak mau berteman nggak apa-apa, kalau ada yang mau juga nggak apa-apa. Kan kita kerja bukan ini juga, yang penting kan kita bekerja untuk kebutuhan orang kita, memenuhi semuanya ya, sumber daya manusia. Honestly aku kangen kamu main sinetron. Oh iya ya, saya masih jomblo karena belum terpikir untuk mau main ini lagi, main sinetron itu siapa sih pertanyaannya, kok gue lupa. Jadi lu nggak balik lagi entertain? Kalau nggak bakal balik, nggak tahu ya balik atau enggaknya, karena kan gue kerja di bagian sound nih, di bagian audio ya. Karena kan gue drummer musik ya, pastinya akan hidupnya di sana gitu. Tapi bukan mungkin nggak di depan gitu ya, mungkin di belakang gitu loh, untuk ya suap nasinya juga di sana. Oh iya, saya bisa langsung sadar kalau ada orang OCD. Itu tuh orang OCD tuh ngegelitik kadang. Ada nggak sih orang yang kena OCD, oles, kena bipolar juga ada nggak? Ali kalau mau ngajarin sekolah ngambil jurusan apa? Ada deh. Yang pasti kalau jurusan ya, kalau tips nyari jurusan buat gue, lo harus punya planning dulu. Jangan langsung milih, santai dulu, pelan-pelan dulu. Walaupun ada yang press gitu ya, jangan dengerin. Santai dulu ya, pikirin dulu, rencanain dulu semuanya, baru dijalanin. Target nikah belum tahu. By the way, makasih banyak buat Jeffrey tadi udah mau mampir di sini. Gak ikut pertaruhan, iya gak bisa ikut pertaruhan karena lagi harus terapi dulu, gak bisa kemana-mana. Jadi aneh loh, jadi diombang ambing. Hidup ini kan pasti hidup itu punya benar dan salahnya ya. Tapi ini tuh kayak dibikinnya tuh bukan benar dan salah, jadi kan dibikinnya tuh udah beringas gitu. Oh ya, healing. Kita harus healing ya. Healing di rumah. Saya udah di rumah itu dari 2019. Udah sebelum Covid malah. Iya. Kok nular? Kenapa OCD bisa nular?
Itu gue nggak tahu, gue cari udah gue pengen konsultasi kan, tapi gue nggak sempet aja. Kok bisa nular gitu ya? Ya pokoknya tiba-tiba mensiluet gitu ya. Jadi kan di rumah itu dulu kan halu lalang orang, sering datang cabut, sering cabut apa datang ya pulang lagi kan gitu, mampir gitu ya. Tapi kayak ya gitu, ada positif negatifnya ternyata yang datang. Nah itu dia ketularan dari sana. Udah. Ya, OCD ini bisa menimbulkan kriminalitas. Makanya gue bingung deh, itu orang-orang yang di penjara kayaknya harus dicek deh. Itu dia kena OCD apa enggak ya? Karena mereka tuh secara di alam bawah sadar, mereka akan diarahin ke sana sama orang sama OCD ini. Kayak berbuat kayak ada yang jual narkoba, itu tuh harus dicek. Apalagi gue tahu tuh ada salah satu artis dia kena OCD, akhirnya dia jual narkoba. Nah, itu masih gue cari tahu tuh. Gue coba deh teman-teman yang kulik sendiri apa yang apa ya, kok maksudnya karena kemungkinan besar karena OCD ini bisa menghentikan cara kita berjalan gitu. Makanya kenapa kita harus berjalan sesuai pelajaran. Jangan pernah tuh pakai insting-insting. Boleh, insting mah dipakai untuk menjaga aja gitu loh. Tapi bukan untuk membuat suatu hal yang apa? Membuat suatu hal yang berkarya apa bagus atau gimana ya, begitulah. Beda. Bang Ali mulai live jam 11, sekarang udah mau jam 3, istirahat dulu. Oh iya. Enggak, ini terakhir maksudnya udah nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu. Oh iya, salam dari Malaysia. Iya, sehat-sehat di Malaysia. Oh enggak, bukan teman-teman yang akrab. Maksudnya yang sering lalu lalang mampir gitu kan banyak. Yang sering apa? Yang sering datang gitu ya, mau mampir, mau gitu-gitu kan banyak. Jadi yang itu yang ngirim. Jadi dia ternyata ada nggak tahu aneh, dia juga mungkin dikirim orang kali. Penularan OCD bisa jadi kayak ngehasut nggak sih? Ya, bisa jadi tukang fitnah.